Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fred yang Istanbul A4 212312. Di sini kita merupakan materi pengantar pendidikan. Nah, di sini masalah pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia cukup ditindaklanjuti dan segera ditangani dibandingkan dengan negara superworld. Dari segi pendidikan Indonesia masih dikatakan tertinggal. Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki harapan. Nyatanya Indonesia era Soekarno digadang-gadang sebagai macam asing yang disegani. Berikut ini adalah beberapa masalah pendidikan di Indonesia. 1. Keterbatasan jumlah guru terampil. 2. Sarana dan prasarana tidak memadai. 3. Minim bahas pembelajaran. 4. Mahalnya dana pendidikan. 5. Mutu pendidikan rendah. 6. Minoritas bagi kelompok difabel. Berikut keterbatasan jumlah guru terampil. Entah disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang tertampil. Umumnya guru-guru terampil di berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses, sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapatkan guru. Berikut. Sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia saya yakin sering dikeluhkan dikeluhkan oleh wali murid, guru dan muridnya itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran dan sekolah yang ada di pelosok. Ini masalah yang klasik dan sudah tidak asing lagi memang. Namun seburuk-buruknya sarana dan prasarana yang ada di pinggiran kota dan desa, masih ada masalah pendidikan di Indonesia yang lebih parah. Kita tahu bahwa Indonesia negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau, banyak daerah bagian yang tidak terakses seperti halnya di tempat kita tinggal saat ini. Pilih bahan pelajaran yang dapat dipilih. Masalah pendidikan di Indonesia juga terbentuk pada keterbatasan bahan ajar. Kurangnya keterbatasan bahan wajar menurut saya hal yang wajar, karena memang dari kesadaran akan literasi di Indonesia termasuk di urusan akhir. Dari sudut perspektif lain, menurut saya bisa jadi bukan karena masalah menyeluruh bahan pembelajaran, tetapi masalah kurangnya kesadaran untuk membuat inisiatif mencari modul pembelajaran. Lagi-lagi saya kurang setuju dengan masalah keterbatasan menjadi alasan. Mungkin banyak yang menyebutkan bahwa keterbatasan bahan pelajaran tidak memadai. Padahal sebenarnya kita bisa mencari sendiri, tidak harus mengandalkan uluran bahan
saja dari pemerintah, tetapi inisiatif untuk mencari. Berikut mahalnya dana pendidikan tidak dapat dipungkiri. Masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar terletak pada masalah yang biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadang gratis, tetap saja ada bagian yang membayar. Ironisnya, banyak masyarakat miskin yang hanya membayar tidak seberapa bagi orang worth tetap menyulitkan. Lagi-lagi di sini saya memiliki perspektif lain tentang masalah dana pendidikan masyarakat umum di tempat kita sudah stereotipkan dan terdewakan dengan kata lulusan dari mana, lulus peringkat berapa, dan apapun itu yang menjadi pendidikan itu adalah pelajar. Berikut mutu pendidikan rendah. Belajar sebagai kewajiban setiap masing-masing individu, sebagai bekal hidup dan bekal untuk bertahan hidup dari rasa lapar. Sayangnya, belajar sebagai kewajiban kini bergeser mencari pangkat, gengsi, dan mendapatkan gelar. Disinilah awal mula untuk pendidikan rendah. Berikut minoritas bagi kelompok difabel. Masalah pendidikan di Indonesia tidak banyak dijadikan sorotan adalah masalah pendidikan bagi kelompok difabel. Ternyata masih banyak kelompok difabel yang kesulitan dalam mencari sekolah universitas. Itu berarti masih sedikit sekolah universitas bagi mereka. Satu sisi sekolah universitas secara tidak langsung juga mengotak-kotakan dan semakin terbersih dari realitas sosial. Berikut masalah pendidikan di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk republik dengan jumlah penduduk mencapai 275,36 juta jiwa. Saat ini pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur utama, yaitu formal, non formal, dan informal. Berikut masalah pendidikan di Indonesia. Masalah pertama adalah bahwa pendidikan kasusnya di Indonesia menghasilkan manusia robot. Kami katakan demikian karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah dengan kata lain tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan kurang seimbang antara belajar yang berpikir kognitif dan berlaku belajar yang merasa efektif. Jadi unsur interaksi
cenderung semakin hilang. Yang terjadi adalah distraksi, padahal belajar tidak hanya berpikir. Sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan